Dia mah mertuanya bantuin modalin itu. Iyalah, bapaknya orang kaya. Atau ada orang yang ngomong, si A sekarang terkenal banget loh. Iya, tapi perutnya gendut sekarang. Atau si B cantik ya. Iya, tapi sayang, giginya kuning. Si C duitnya banyak banget ya bro. Iya, tapi buat apa kalau ketemu keluarganya cuma Sabtu Minggu doang? Punya duit, nggak ada waktu untuk keluarga. Di. Hidup lu paling sempurna kali. Kayaknya lu doang nih yang nggak ada blind spot atau kelemahan ya bro. Tapi mah, atau dia mah, ABCD, atau halah itu mah. Sama, tenang, saya juga dulu gitu kok. Pengen ngomongin kelemahan orang aja, pengen cari-cari kesalahannya supaya saya terlihat lebih hebat, atau saya nggak mau kalah aja. Jadi kalau ada seseorang yang membicarakan orang lain dan membanggakan orang lain tersebut, saya timpal balik dengan kelemahan orang tersebut yang sedang dia omongin, supaya saya kelihatan lebih perfect aja dibanding dia, supaya saya nggak mengakui kelemahan saya sendiri, supaya saya nggak kelihatan kalah. Sampai suatu ketika saya dites dan dilabrak sama orang yang benar-benar pintar dan sukses di atas saya. Umurnya kurang lebih 40-an lah waktu itu. Dia ngomong nih ke saya, si A bisnisnya melejitnya cepet loh, cuman 3 tahun udah kayak begitu. Nah, dengan kebiasaan saya waktu itu, saya timpal langsung, halah nanti tahun keempat juga tutup. Sementara doang, itu mah tren doang, sesaat doang. Hoki, tiba-tiba murka dia. Mungkin karena saya udah keseringan seperti itu dan saya tidak sadar. Dia semprot saya, lu itu iri atau cemburu aja kali. Setiap gua ngomongin kehebatan orang lain, selalu lu timpal dengan kelemahannya. Belajarlah supaya mengakui kelebihan orang lain. Gak ada ruginya kok punya pemikiran seperti itu. Ikhlas aja kalau emang kalah, akuin aja. Shock saya. Gak pernah ada yang kayak gini nih ngomong ke saya. Dan saya terima kasih banget sama dia. Dan ternyata saya gak sadar saya melakukan hal tersebut bertahun-tahun. Ternyata saya gak sadar kalau ego saya itu tinggi sekali. Dari situ saya mulai perbaiki perlahan-lahan. Jadi kalau ada orang nih, terus dia lagi ngomongin orang lain dan dia lagi membanggakan orang tersebut. Misalkan deh, si C jago ya main golfnya. Dulu nih, saya akan timbal, iyalah jam 2 siang udah ke lapangan. Nganggur itu, udah gak ada kerjaan dia, udah gak ada ambisi, main golf aja terus dulu. Tapi saya sekarang bilangnya, iya keren, pasti latihannya keras itu, dia konsisten dan hebat. Atau ada yang ngomong, si A beli mobil sport baru loh. Dulu pasti saya akan bilang, halah nyicil itu, utangnya udah numpuk pasti, maksa dia beli mobil sport. Ntar juga tahun depan, kalau nggak 3 bulan lagi pasti dijual. Tapi saya ganti sekarang, wih hebat emang dia pasti kerja keras, konsisten dan terus belajar. Dia pinter di satu bidang, dia pasti tahu hal yang gue belum tahu dan gue harus belajar sama dia supaya gue bisa beli mobil sport juga. Semoga dari pengalaman saya ini dan buat kalian yang menonton bisa belajar dari kesalahan saya supaya kita lebih sadar diri. Kita belajar bareng-bareng aja guys dari pengalaman-pengalaman saya yang sebenarnya masih minim juga. Jadi poinnya apa sih? Belajarlah, jangan mencari-cari kesalahan orang lain agar kamu terlihat lebih hebat, tapi belajarlah menghargai kekuatan dia supaya kita bisa belajar dan lebih banyak orang yang akan suka dengan kita. Emang dengan mencari-cari kelemahan atau kesalahan orang lain bisa membuat kamu lebih hebat?